Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Turnamen sepak bola Piala AFF U16 di Solo berakhir. Indonesia juara ketiga setelah melibas Vietnam 5 gol tanpa balas. Sadis, seorang suami di Wonosobo nekat membunuh istrinya yang meminta cerai. Umat Konghucu di Kota Tegal menggelar kirap gotong dewa Toa Pekong mengelilingi jalan protokol kota. Diduga menjadi korban pembunuhan, seorang remaja ditemukan tewas bersimbah darah di bahu jalan tidak jauh dari kantor Bupati Tegal. Pada tubuh korban ditemukan luka tusuk di punggung hingga dada. Tim DVI Polda Jawa Tengah mengotopsi jenazah seorang remaja di kamar jenazah RSUD Dr. Suselo, Selawi, Kabupaten Tegal pada Rabu siang. Jasad korban bernama Muhammad Ramadhani ditemukan tewas bersimbah darah di bahu jalan tidak jauh dari kantor Bupati Tegal. Pada punggung korban terdapat luka tusuk bahkan menembus pada dada korban. Keberadaan korban awalnya ditemukan oleh salah seorang warga yang mendengar suara orang minta tolong saat sedang melintas di lokasi kejadian. Saat warga mencari tahu asal suara, mendapati korban telah tewas bersimbah darah. Indikasi ke situ kita juga ada kekerasan berupa penusukan senjata tajam, tapi penyebab meninggalnya yang bersangkutan masih kita dalami dari hasil otopsi. Saat ini otopsi masih berjalan. Jadi nanti dari hasil otopsi penyebab kematiannya karena apa itu yang nanti akan kami sampaikan. Ada luka-luka di mana? Ada luka di punggung sebelah kanan dan juga di dada sebelah kanan ada satu luka kecil. Kini polisi telah meminta keterangan beberapa orang saksi untuk mengungkap kasus dugaan pembunuhan ini. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Seorang suami tega menghabisi nyawa istrinya sendiri diduga akibat permintaan cerai dari sang istri. Jasad korban dibuang pelaku ke tengah waduk menggunakan perahu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tim gabungan Satreskrim Polres Wonosobo mengevakuasi jasad seorang wanita yang terapung di tengah waduk Wadas Lintang, Wonosobo dengan bekas luka benda tumpulan dan cekikan di leher. Dari hasil otopsi dan penyelidikan, polisi mengetahui identitas jasad tersebut dengan nama Aryati, 33 tahun, warga desa Sumbersari, Kecamatan Wadas Lintang. Pada 25 Juni lalu, polisi langsung mendatangi rumah korban serta menangkap terduga pelaku pembunuhan, tak lain adalah suami korban, Mudiman, 40 tahun. Mudiman tak berkutik dan mengakui perbuatannya. Kasus pembunuhan tersebut terjadi akibat pelaku tak terima saat korban meminta cerai. Pelaku lalu membunuh korban dan membuang jasadnya ke waduk Wadas Lintang menggunakan perahu. Berawal dari ketika korban ini pulang ke rumahnya bertemu dengan suami sahnya, dan saat itu korban melakukan dialog atau ngobrol dengan suaminya, menyatakan niatan dirinya meminta cerai. Akhirnya timbullah emosi saat itu terhadap tersangka, yang akhirnya tersangka melakukan perbuatan penganiayaan atau kekerasan rumah tangga atau pembunuhan tersebut dengan cara mencekik korban, kemudian membantingnya di lantai sehingga sampai tidak sadarkan diri. Kini polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti berupa buku nikah milik korban dan pelaku, pakaian korban, dan perahu. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Wahyu Diono melaporkan dari Wonosobo. Seorang mahasiswa perguruan tinggi di Kota Semarang kehilangan motornya yang diparkir di depan kamar kos. Polisi tengah menyelidiki identitas pelaku yang terekam dalam CCTV.
Dengan tenang, dua pelaku mencuri sepeda motor di depan kamar kosnya. Motor milik Muhammad Farid Dieng Saputra, 19 tahun, warga Palu, Sulawesi Tengah, langsung raib. Mengetahui motornya hilang, mahasiswa salah satu perguruan tinggi di kota Semarang langsung mengecek CCTV. Baru diketahui motor miliknya dicuri sekitar pukul 5 pagi. Polisi pun turut tangan memeriksa CCTV. Kejadian posisi di jam 5 pagi. Saya parkir motor di sini di jam 9 malam. Terus kemudian saya bangun tidur itu motor sudah tidak ada. Jam berapa Mas? Bangun tidur? Bangun tidur jam setengah 6. Persiapan mau kuliah. Terus mau berangkat kuliah itu saya lihat sudah nggak ada motor. Terus kemudian lapor kan sama yang punya kos. Kemudian lihat CCTV, ternyata ya dibawa orang. Tangan daripada korban sekitar jam 3 itu terbangun karena ada ribut-ribut, motor masih ada. Lalu sekitar pukul 5:30 mau berangkat kuliah, ternyata motor sudah tidak ada di parkiran. Lalu kemudian korban meminta bantuan pemilik kos untuk ngecek CCTV, dan ternyata juga diambil oleh pelaku. Polisi tengah menyelidiki identitas pelaku yang terekam di CCTV. Polisi menghimbau kepada masyarakat untuk lebih waspada dan memastikan motor aman saat terparkir. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Pencurian uang di dalam kotak amal kembali terjadi di Kota Semarang. Pelaku berpura-pura menjalankan sholat sambil menguras isi uang di kotak amal. Berpura-pura akan sholat, seorang pelaku terlihat membobol kotak amal musola Al-Amin, Jalan Kawa Utara 2, Kampung Deli Krejo, Kelurahan Tandang, Kota Semarang. Kejadian ini belakangan diketahui setelah pengelola musola mengecek CCTV. Pencurian ini ternyata adalah kali kedua terjadi dan diduga dilakukan oleh orang yang sama. Merusak kunci, merusak grendelnya itu. Dia mencukil. Kalau yang pertama dia tanpa merusak gemboknya sama sekali, dia benar-benar ahli. Berarti udah dua kali? Dua kali ini. Dua kali itu? Amin ini pada tanggal 6 bulan Juni terjadi pencurian kotak amal yang dilakukan oleh seseorang tidak dikenal, dan modusnya dia sholat di masjid dan lalu mencongkel kotak amal tersebut. Pengurus musola tidak membuat laporan polisi dan memilih memviralkan melalui media sosial dengan berharap ada masyarakat yang mengenal pelaku. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Orangnya.